Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mati Rahmawati dengan NIM 43220010086. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Opini Audit, Audit Delay, dan Ukuran KP terhadap Auditor Switching, studi empiris perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2022. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Bab 1. Pendahuluan. Dalam bab 1 berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, serta tujuan dan kontribusi penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan. Perusahaan go public atau disebut dengan Initial Public Offering atau IPO dalam dunia bisnis adalah suatu cara penawaran saham dari suatu perusahaan kepada masyarakat umum atau publik agar dapat memiliki saham dari suatu perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh nilai di Bursa Efek Indonesia. Setiap perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib mengungkapkan informasi keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor KAP. Menurut Mulyadi, tahun 2016, audit merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Audit bertujuan untuk menetapkan tingkat kesetaraan antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan standar kriteria yang sudah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada para pengguna yang berkepentingan. Pentingnya peran auditor membuat jasa akuntan publik semakin dibutuhkan, terutama pada saat profesi auditor berkembang yang dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan publik pada umumnya. Hal ini menyebabkan semakin banyak perusahaan didirikan, maka semakin banyak jasa akuntan publik yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kantor akuntan publik saling bersaing untuk mendapatkan klien dengan berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin dengan menyajikan laporan keuangan secara wajar. Jumlah KAP yang semakin banyak memberikan pilihan bagi perusahaan untuk tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP atau auditor switching. Menurut Aprilia dan Effendi tahun 2019, auditor switching merupakan pergantian auditor atau kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan klien. Auditor switching adalah suatu tindakan pengambilan keputusan yang direncanakan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan keuntungan mereka. Tindakan auditor switching tersebut dilakukan dengan penuh pertimbangan karena akan berdampak besar bagi perusahaan, seperti tingkat kepercayaan investor. Auditor switching ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa berasal dari faktor klien maupun faktor auditor. Terdapat beberapa kasus di Indonesia yang memiliki kaitan kuat dengan perlunya perusahaan melakukan auditor switching. Kasus yang sering terjadi adalah penurunan independensi auditor sebagai akibat dari peningkatan beban kerja atau hubungan jangka panjang dengan klien. Jasa audit yang diberikan dalam jangka waktu yang lama dapat merusak hubungan yang dapat dipercaya, serta dapat merusak independensi auditor. Semakin lama auditor berinteraksi dengan klien, semakin besar kemungkinan audit didasarkan pada asumsi yang tidak benar karena adanya hubungan emosional atau kesetiaan antara auditor dan klien. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya kasus yang serius adalah dengan melakukan audit secara berkala. Kasus mengenai auditor switching yang terjadi di salah satu perusahaan perbankan yang ada di Indonesia, yakni pada kasus PT Bank Tabungan Negara. Selain itu, kasus terkait auditor switching juga terjadi pada Bank Harda Internasional yang terjadi pada bulan Agustus 2020 ketika Bank Harda Internasional berurusan dengan produk ilegal yang dikenal dengan FTC atau Forward Trade Confirmation atau skema penjualan surat berharga kepada nasabah Bank Harda dengan margin keuntungan yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit yang diberlakukan secara berkala. Pemerintah telah mengatur kewajiban terkait auditor switching dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Pemerintah juga mengatur pembatasan untuk memperketat pengawasan terhadap akuntan publik yang melakukan audit terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan. OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi motivasi bagi perusahaan dalam melakukan auditor switching. Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor untuk memastikan bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap auditor switching. Faktor pertama yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan auditor switching adalah opini audit. Opini audit adalah pernyataan kewajaran laporan yang telah diaudit yang dinyatakan dan dimuat dalam laporan audit. Faktor yang kedua yang menarik untuk diuji pengaruhnya dalam auditor switching adalah audit delay. Audit delay merupakan rentang waktu penyelesaian audit laporan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan audit independen atas audit laporan keuangan tahunan. Dan faktor ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ukuran kantor akuntan publik. Ukuran KAP adalah ukuran yang menentukan besar kecilnya suatu kantor akuntan publik. Meskipun penelitian terkait auditor switching ini telah banyak dilakukan, namun masih terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu. Adapun objek dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2022.
Dengan demikian, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul pengaruh opini audit, audit delay, dan ukuran KAP terhadap auditor switching, studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2022. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah opini audit berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020 hingga 2022. Yang kedua, apakah audit delay berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020 hingga 2022. Dan yang ketiga, apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020 hingga 2022. Selanjutnya yakni tujuan dan kontribusi penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menguji pengaruh opini audit terhadap auditor switching pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020 hingga 2022. Yang kedua, menguji pengaruh audit delay terhadap auditor switching pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020 hingga 2022. Dan yang ketiga, menguji pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching yang terdaftar pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020 hingga 2022. Selanjutnya terkait kontribusi penelitian, terdapat 3 kontribusi. Yang pertama kontribusi teori, kontribusi praktik, dan kontribusi kebijakan. Kontribusi teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti mengenai pengaruh opini audit, audit delay, dan ukuran KAP terhadap auditor switching, serta dapat memberikan kontribusi terkait informasi tentang auditor switching dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian untuk kontribusi praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan auditor switching untuk pengambilan keputusan yang direncanakan oleh perusahaan guna meningkatkan nilai dan keuntungan perusahaan. Dan kontribusi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah sebagai bahan kajian penerbitan aturan-aturan baru terhadap praktik auditor switching yang terjadi di Indonesia. Bab 2 yaitu kajian pustaka, rangka pemikiran, dan hipotesis. Yang pertama yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka, saya akan menjelaskan terkait teori keagenan atau agensi teori. Menurut Jason dan McLean tahun 1976 dalam Naili dan Primasari tahun 2020, hubungan keagenan adalah pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh pemilik entitas prinsipal kepada manajemen agen yang di dalamnya terdapat pengambilan keputusan untuk melakukan sejumlah pekerjaan tertentu atas nama prinsipal terkait dalam suatu kontrak kerjasama yang legal. Yang dimaksud dengan prinsipal dalam hal ini adalah pemegang saham, sedangkan agen yang dimaksud adalah manajer. Pemegang saham memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan sesuai kepentingan pemegang saham, termasuk memberikan wewenang dalam mengambil keputusan. Sebagai pelaku ekonomi yang mempunyai kepentingan pribadi, pimpinan dewan direksi dan pemegang saham memiliki arah tujuan yang berlainan dalam menguntungkan diri masing-masing. Pimpinan dewan direksi sebagai agen memiliki tanggung jawab moral untuk memaksimalkan kepentingan prinsipal, akan tetapi di sisi lain, pimpinan dewan direksi juga memiliki kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan pribadinya. Pimpinan dewan direksi atau manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi lebih banyak mengenai prospek yang akan terjadi di perusahaan pada kemudian hari dan kondisi perusahaan yang sesungguhnya saat ini dibandingkan dengan pemegang saham. Manajer memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pemegang saham, sehingga keadaan seperti ini disebut dengan ketimpangan data atau asimetri informasi. Disinilah letak pentingnya keberadaan auditor sebagai penengah dan pihak yang independen untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang menyalahi aturan dan etika dalam membuat laporan keuangan. Auditor juga berperan dalam mengurangi terjadinya biaya agensi karena perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi di antara prinsipal dan agen. Teori agensi dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam hipotesis pertama, kedua, dan ketiga, di mana opini audit, audit delay, dan ukuran KAP dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan auditor switching. Auditor switching mulai dari 2017 mendefinisikan auditor switching sebagai tindakan perusahaan atau klien dalam melakukan pergantian yang bertujuan untuk menjaga independensi auditor agar tetap objektif dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan atau klien. Menurut Mahmudah tahun 2019, auditor switching merupakan suatu cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan perusahaan oleh auditor. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa auditor switching merupakan pergantian baik akuntan publik atau kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan dalam periode selanjutnya yang dilakukan untuk menjaga independensi dan objektivitas auditor serta mengantisipasi timbulnya masalah terkait laporan keuangan perusahaan. Suryandari tahun 2020 menyebutkan auditor switching dapat bersifat mandatori karena peraturan pemerintah yang mengatur atau bersifat voluntary berdasarkan keputusan manajemen perusahaan. Ketentuan terkait auditor switching diatur dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2015 pasal 11 ayat 1 dan peraturan yang dibuat oleh otoritas jasa keuangan pada peraturan nomor 13 POJK nomor 3 tahun 2017. Opini audit. Opini audit merupakan pernyataan kewajaran laporan yang telah diaudit yang dinyatakan dan dimuat dalam laporan audit. Opini audit menjadi hasil akhir pelaksanaan pengauditan. Salah satu poin yang termuat dalam standar pelaporan audit ialah laporan harus memuat pernyataan pendapat atas kewajaran
laporan keuangan auditi yang telah diperiksa oleh auditor. Opini audit mencerminkan kewajaran atau kelayakan laporan yang telah tersaji dan telah diperiksa menurut Manurung tahun 2021. Auditor memiliki tanggung jawab atas pemberian opini terkait dengan kewajaran laporan keuangan perusahaan. Pendapat yang tentu diharapkan oleh manajemen yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Begitu pula sebaliknya, manajemen tidak mengharapkan jika opini yang diberikan wajar dengan pengecualian. Jenis-jenis opini audit. Yang pertama, unqualified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, qualified opinion, opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, modified unqualified opinion atau opini wajar dengan paragraf penjelas. Yang keempat, adverse opinion atau opini tidak wajar. Dan yang terakhir yaitu disclaimer of opinion atau tidak memberikan pendapat. Audit delay. Menurut Astuti dan Dermawan tahun 2021, audit delay merupakan rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan audit independen atas audit laporan keuangan tahunan. Sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan audit independen. Menurut Adelani dan Siagian tahun 2022, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan dapat diukur dengan jumlah hari yang diperlukan dalam memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan suatu perusahaan. Lamanya periode audit itu mulai dari tanggal tahun tutup buku laporan audit sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan. Ukuran KAP. Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu KAP. KAP dibedakan menjadi KAP yang berafiliasi dengan Big Four dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big Four atau non-Big Four. Menurut Purba dan Umar tahun 2021, ukuran KAP yang besar akan berusaha untuk menyelesaikan laporan audit yang lebih detail dibandingkan dengan ukuran KAP yang kecil. KAP dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi atau mempunyai cabang dan kliennya perusahaan besar mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Dikatakan kecil jika tidak berafiliasi, tidak mempunyai kantor cabang dan klien perusahaan kecil dan jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang. Ukuran KAP yang lebih besar secara sistematis menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa KAP besar atau KAP Big Four melakukan proses audit dengan lebih berkualitas dibandingkan KAP lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena KAP Big Four memiliki banyak klien dan sumber daya profesional. Klasifikasi KAP di Indonesia jika dilakukan berdasarkan ukuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu KAP Big Four dan KAP non-Big Four. Yang termasuk KAP Big Four diantaranya yang pertama PricewaterhouseCoopers, yang kedua Queen Velvet Norwich Gordler atau KPMG, yang ketiga Ernst & Young, dan yang keempat adalah Deloitte. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini, maka diperlukan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Mowakila et al. Tahun 2021 dengan judul Pengaruh Financial Distress, Opini Audit, Pergantian Manajemen dan Ukuran KAP terhadap Auditor Switching. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Dari penelitian ini, penulis hanya menggunakan variabel opini audit dan ukuran KAP karena mempunyai pengaruh signifikan terhadap auditor switching. Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Stefani dan Siagian tahun 2020 dengan judul Pengaruh Audit Delay, Audit Fee, dan Ukuran Perusahaan terhadap Auditor Switching. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti tahun 2021 dengan judul The Effect of Audit Opinion, Financial Distress, Audit Delay, and Change of Management on Auditor Switching. Dari kedua penelitian ini, penulis hanya menggunakan variabel Audit Delay. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Naili dan Primasari tahun 2020 dengan judul Audit Delay, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Financial Distress, Opini Audit, dan Ukuran Perusahaan Klien terhadap Auditor Switching. Dari penelitian ini, penulis hanya menggunakan variabel ukuran KAP karena mempunyai pengaruh signifikan terhadap Auditor Switching. Terdapat beberapa penelitian terdahulu lainnya yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini. Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah saya uraikan, berikut penelitian terdahulu lainnya. Penelitian terdahulu lainnya diantaranya yang pertama Mowakila et al. Tahun 2021, yang kedua Aini dan Yahya tahun 2019, yang ketiga Cahyono dan Halinisa tahun 2021, yang keempat Natalia dan Purnomo tahun 2020, yang kelima Stefani dan Siagian tahun 2020, yang keenam Sri Wardani dan Dewi tahun 2021, yang ketujuh Darmayanti et al. Tahun 2021, yang kedelapan Naili dan Primasari tahun 2020, yang ke-9 Hayati et al. Tahun 2021, yang ke-10 Pratama dan Sudiatno tahun 2022, yang ke-11 Holdi dan Tarmisi tahun 2022, yang ke-12 Nainggolan dan Sidauruk tahun 2022, yang ke-13 Kirana dan Indriansyah tahun 2022, yang ke-14 Clara Sati et al. Tahun 2021, dan yang ke-15 Irfan dan Herliansyah tahun 2019. Pembahasan selanjutnya yaitu rangka pemikiran. Menurut Sugiono tahun 2017, kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
Rangka pemikiran yang pertama yaitu pengaruh opini audit terhadap auditor switching. Opini audit adalah penilaian dari auditor eksternal untuk pemeriksaan yang wajar atas laporan keuangan, di mana opini audit sangat penting sebagai dasar pertimbangan pengguna laporan keuangan. Teori agensi menjelaskan bahwa manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki kewajiban moral bertanggung jawab atas wewenang yang telah diberikan pemegang saham. Pernyataan opini dari seorang auditor dapat mempengaruhi pandangan pemegang saham mengenai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen cenderung menginginkan atau menyukai unqualified opinion. Jika perusahaan mendapatkan selain unqualified opinion, maka akan menurunkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muwakil et al. tahun 2021, Ani Yahya 2019, dan Cahyono Hoynisa tahun 2021 yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis yakni H1 opini audit berpengaruh terhadap auditor switching. Rangka pemikiran yang kedua yaitu pengaruh audit delay terhadap auditor switching. Audit delay merupakan rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan audit independen atas audit laporan keuangan tahunan. Audit delay merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen, serta menyebabkan keterlambatan publikasi laporan yang secara tidak langsung mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di bursa karena timbulnya reaksi dari investor. Oleh karena itu, untuk mencegah turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan, maka besar kemungkinan perusahaan akan mengganti auditor dengan harapan auditor yang baru lebih tepat waktu dalam menyampaikan hasil laporan auditnya. Maka perusahaan yang mengalami audit delay di tahun sebelumnya berpeluang tinggi untuk melakukan auditor switching. Penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti et al. Tahun 2021 membuktikan bahwa audit delay dapat mempengaruhi perusahaan perbankan yang terdaftar di BI untuk melakukan auditor switching. Hal ini berarti perusahaan yang mengalami audit delay akan timbul kecenderungan untuk melakukan auditor switching dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki audit delay yang pendek. Berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut. H2 audit delay berpengaruh terhadap auditor switching. Rangka pemikiran yang ketiga yaitu pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching. Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu KAP. KAP dibedakan menjadi KAP yang berafiliasi dengan Big Four dan yang tidak berafiliasi dengan Big Four. Ukuran KAP yang besar akan berusaha untuk menyajikan laporan audit yang lebih detail dibandingkan dengan ukuran KAP yang kecil. KAP yang besar biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis sehingga mereka akan selalu berusaha mempertahankan independensi. Klien yang sebelumnya menggunakan jasa KAP kecil akan tertarik untuk menggunakan jasa KAP dari KAP besar untuk meningkatkan nilai kepercayaan dari pemegang saham dan kreditur. Penelitian yang dilakukan oleh Muwakil et al. Tahun 2021 dan Pratama Sudiatno tahun 2022 membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian KAP yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut. H3, ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching. Berdasarkan hasil penjelasan kerangka pemikiran yang telah saya jelaskan, saya akan memuji pengaruh dari opini audit, audit delay, dan ukuran KAP terhadap auditor switching yang digambarkan dalam rangka pemikiran sebagai berikut. Variabel independen terdiri dari opini audit, audit delay, dan ukuran KAP. Sedangkan variabel dependen yaitu auditor switching. H1, opini audit berpengaruh terhadap auditor switching. H2, audit delay berpengaruh terhadap auditor switching. Dan H3, ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis 1, opini audit berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020 hingga 2022. Hipotesis kedua, audit delay berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020 hingga 2022. Dan yang hipotesis ketiga, ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020 hingga 2022. Bab 3 yaitu desain dan metode penelitian. Dalam bab 3 ini akan dibahas terkait yang pertama jenis penelitian, yang kedua definisi operasionalisasi dan pengukuran variabel, yang ketiga populasi dan sampel penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, dan yang kelima metode analisis data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data sebagai informasi faktual yang dipergunakan sebagai dasar untuk penalaran, diskusi, atau perhitungan dalam penelitian ilmiah. Jenis data penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan termasuk studi kasual atau causal study. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur secara statistik atau cara lainnya dari suatu kuantifikasi. Menurut Blackster, Hages, dan Tai tahun 1996 dalam Juli 2019, penelitian kuantitatif berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik.
Data yang dibutuhkan harus berskala besar dan representatif. Data yang dimaksud adalah fakta-fakta yang dikumpulkan. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2022 yang diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini menguji pengaruh opini audit, audit delay, dan ukuran KAP terhadap auditor switching. Pembahasan yang kedua yaitu terkait definisi operasionalisasi variabel dan pengukuran variabel. Menurut Sugiono tahun 2016 dalam Solimun et al. Tahun 2022, variabel penelitian merupakan atribut atau sifat seseorang atau objek yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang dianalisis meliputi dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Yang pertama, variabel independen. Menurut Jali tahun 2020, variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel tidak bebas, dan pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas diselidiki atau diuji. Sedangkan yang kedua, variabel dependen. Menurut Jali 2020, variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel terpengaruh dalam hubungan antara dua variabel atau biasa juga disebut variabel akibat yang diperkirakan terjadi kemudian setelah terjadinya variabel bebas atau variabel pengaruh. Adapun variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, opini audit. Opini audit adalah variabel dummy. Apabila perusahaan klien memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, maka diberikan kode 1. Selain unqualified opinion, maka diberikan kode 2. Skala pengukuran untuk opini audit adalah skala nominal. Variabel yang kedua yaitu audit delay, merupakan rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan audit independen atas audit laporan keuangan tahunan. Audit delay diukur secara kuantitatif yang satuannya dinyatakan dalam jumlah hari. Audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit, sehingga dapat dirumuskan dengan audit delay sama dengan tanggal laporan audit dikurangi tanggal laporan keuangan tutup buku. Skala pengukuran untuk audit delay adalah skala interval. Variabel yang terakhir yaitu ukuran KAP. Ukuran KAP secara harfiah adalah KAP yang mempunyai afiliasi dengan KAP internasional. Variabel yang digunakan merupakan variabel dummy. Nilai 1 digunakan untuk KAP yang mempunyai koneksi dengan KAP Big Four, nilai 0 untuk perusahaan yang tidak mempunyai koneksi dengan KAP Big Four. Skala pengukuran untuk ukuran KAP yaitu skala nominal. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah auditor switching. Auditor switching merupakan pergantian auditor atau pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan atau klien yang memiliki sebab tertentu dan berbeda tergantung dari perusahaannya. Variabel auditor switching di sini menggunakan variabel dummy, disimpulkan dengan nilai 1 dan 0. Nilai 1 merupakan perusahaan yang mengganti KAP-nya, sedangkan nilai 0 adalah perusahaan yang tidak mengganti KAP-nya. Skala pengukuran yang digunakan untuk auditor switching merupakan skala nominal. Pembahasan selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Menurut Sugiono tahun 2010 dalam Rianto dan Hatmawan tahun 2020, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022. Jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2022 yakni sebanyak 57 perusahaan perbankan. Yang kedua, sampel. Sampel penelitian adalah bagian yang memberikan gambaran secara umum dari populasi. Sampel penelitian memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama dengan karakteristik populasi, sehingga sampel yang digunakan dapat mewakili populasi yang diamati. Terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan. Yang pertama, probability sampling, dan yang kedua, non-probability sampling. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Purposive sampling memilih anggota sampel dari populasi ditentukan oleh peneliti semata yang bersifat subjektif. Alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 hingga 2022. Yang kedua, perusahaan perbankan yang mencantumkan nama KAP secara lengkap dan detail. Dan yang ketiga, perusahaan perbankan yang melakukan pergantian auditor atau pergantian kantor akuntan publik pada periode 2020 hingga 2022. Dari 57 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang memenuhi kriteria nomor 1 sebanyak 52, yang memenuhi kriteria nomor 2 sebanyak 50, dan yang memenuhi kriteria nomor 3 sebanyak 40 perusahaan perbankan. Dari 57 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang memenuhi kriteria sebanyak 40 perusahaan. Kemudian periode penelitian yang ditetapkan oleh peneliti yakni tahun 2020 hingga 2022 sehingga didapat sampel penelitian sebanyak 120 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pembahasan yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari masyarakat agar peneliti dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia, biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BI tahun 2020 hingga 2022. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku, jurnal akuntansi, dan sumber lainnya. Data sekunder diperoleh dengan mengakses situs-situs resmi yang berisi laporan keuangan perusahaan perbankan selama periode 2020 hingga 2022 yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan cara mengunduh di www.idx.co.id. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik atau logistic regression. Widarjono tahun 2010 dalam Rothstein et al. Tahun 2023 menyatakan bahwa model regresi logistik adalah model regresi yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat kategori yang bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara simultan atau bersama-sama dan parsial sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Analisis regresi logistik dibutuhkan dalam pengujian hipotesis karena variabel dependen diukur dengan menggunakan variabel dummy. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis secara keseluruhan adalah ln AS per 1 min AS sama dengan alpha ditambah beta 1 opini ditambah beta 2 delay ditambah beta 3 KAP ditambah E. Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan model persamaan regresi logistik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan seluruh metode statistik yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai data yang dianalisis tanpa adanya tujuan memberikan generalisasi atau kesimpulan yang lebih luas. Yang kedua, uji kelayakan model regresi. Uji kelayakan model regresi merupakan kelayakan model regresi yang dapat dinilai menggunakan Hosmer and Lemeshows Goodness of Fit test. Hosmer and Lemeshows Goodness of Fit test menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model. Pengujiannya dengan melihat nilai chi-square dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nilai Hosmer and Lemeshows Goodness of Fit yang diukur dengan nilai chi-square pada bagian bawah uji Hosmer and Lemeshows menyatakan bahwa jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Namun jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Yang ketiga, uji menilai keseluruhan model atau overall model fit. Menilai keseluruhan model atau overall model fit, pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai antara min 2 log likelihood atau min 2 LL pada awal block number sama dengan 0 dengan nilai min 2 log likelihood atau min 2 LL pada akhir block number sama dengan 1. Apabila nilai min 2 LL awal itu pada saat dimasukkan satu variabel saja hasil lebih besar dibandingkan nilai min 2 LL, setelah dimasukkan ke 6 variabel dan terjadi penurunan hasil, penurunan likelihood min 2 LL ini menunjukkan model regresi yang baik, atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. Yang keempat, koefisien determinasi atau R-square. Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai R-square. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Semakin mendekati 1, maka nilai regresi tersebut semakin baik. Dan yang terakhir yaitu pengujian regresi logistik secara parsial atau uji T. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji T adalah sebagai berikut. A. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel dan tingkat signifikansi 5% kurang dari 0,05, maka H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen ditolak. Ini berarti secara parsial, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian yang B, apabila T hitung lebih kecil dari T tabel dan tingkat signifikansi 5% lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Yang berarti secara parsial, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.